Ya, pada tutorial ini saya akan mencoba untuk menunjukkan caranya penggunaan H5P khususnya untuk fitur video interaktif. Ya, di sini saya masuk ke core saya dulu. Seperti biasa, kita lakukan editing on. Lalu kita tambahkan activity berupa H5P yang berwarna hijau, logonya berwarna hijau. Di sini ada tulisan interaktif content. Nah, di sini kita bisa tuliskan deskripsi. Misalnya tonton video literasi ini yang jawab kuis yang ada di dalam video. Nah, ini bisa kita tuliskan seperti ini ya, ini contohnya saja. Lalu karena saya mau menggunakan interaktif video, saya gunakan fitur interaktif video, kita bisa klik. Nah, di sini saya akan mencontohkan misalnya mengambil video untuk mengenal komponen pada komputer. Ya, jadi video ini akan saya gunakan sebagai bahan literasi dan juga sebagai bahan latihan ya, dimana nanti saya akan menuliskan soal-soal yang bisa langsung dijawab pada video tersebut. Nah, untuk video kita bisa melakukan add video di sini. Ini ada dua hal, yaitu upload video file dan mengcopy link dari YouTube ya. Nah, kalau mengupload video file di sini tentunya akan lebih berat ya, karena nanti anak-anak mengaksesnya harus mendownload dari server. Jadi ada baiknya kalau Bapak Ibu ingin membuat video tutorial sendiri atau video literasi sendiri, uploadlah dulu di YouTube, baru nanti linknya dikopikan ke H5P. Ya, ini saya langsung saja mengambil video yang ada di YouTube yang saya sudah temukan. Ini adalah video yang relevan, bisa saya pakai. Ini cukup kita copy linknya, link alamatnya, kemudian kita paste di sini. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita insert. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti video yang ada di YouTube sudah siap kita berikan interaksinya. Ya, jadi kita bisa lanjut ke step kedua untuk menambahkan interaction pada video literasi kita. Ya, di sini kita klik saja next step ya di sini. Nah, seperti ini. Nah, untuk fitur-fitur yang bisa kita pasang, kita bisa lihat di atas. Di sini ada icon-icon yang ada teks ya, ada table, ada link, ada image, statement, single choice set, multiple choice, true or false ya, ada fill in the blank, drag and drop ya, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa kita gunakan untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang ada di video. Nah, sebelum menyusun pertanyaannya, ada baiknya kita siapkan pertanyaan. Kita bisa pakai bantuan notepad ya, seperti ini. Kita bisa tulis dulu dari video ini, pertanyaan ini mau kita masukkan di mana. Nah, nanti selanjutnya kita tinggal memilih ini mau dimunculkan di menit keberapa, detik keberapa gitu ya. Nah, ini saya akan coba masukkan dulu yang pertanyaan yang pertama. Saya pilih terlebih dahulu untuk mengetahui pertanyaan itu nanti akan muncul di menit berapa. Kembali lagi di YouTube channel Keponi, dan kali ini kita akan merevisit tema mengenai komponen di dalam motherboard. Ini merupakan bisa dianggap sebagai bisa dicepatkan saja suaranya ya, lebih sedikit seperti pada komputer-komputer modern ya. Itu baru kita akan tentukan motherboardnya. Seperti di sini adalah motherboard dengan soket AM3+.
Artinya motherboard ini digunakan untuk prosesor yang memiliki mounting AM3+. AM3+ ini biasanya AMD seri FX dan seri-seri sebelumnya ya, karena sekarang kalau kayak Ryzen itu dia pakai AM4, ini AM3+. Nah, ini disebut dengan soket prosesor. Soket prosesor tidak melulu bentuknya bolong-bolong seperti ini. Ada juga soket prosesor yang dia menggunakan kayak per kecil-kecil, itu beda jenisnya. Dan juga ada juga soket prosesor yang dia langsung tertanam prosesornya. Untuk memasang prosesor sangat mudah, tinggal dibuka tuasnya, prosesornya masukin, lalu ditutup, nanti dia akan mengunci. Kita bisa lihat ya sedikit pergerakan sedikit ya. Jadi ketika dia mengunci seperti ini, dia kakinya akan menjepit ke terminal di bawahnya, kaki prosesornya, menghubungkan prosesor dengan motherboard. Ya. Nah, di menit kedua, ya detik ke-43 ini saya stop. Nah, di sini saya akan berencana memunculkan pertanyaan. Nah, caranya gimana? Jadi pertanyaan saya yang tadi yang pertama ini berupa multiple choice ya. Jadi setelah saya stop, saya bisa klik di sini ada multiple choice. Nah, di sini ada display time. Display time ini ialah berapa lama pertanyaan itu akan tombol pertanyaannya itu akan muncul. Ya, di sini secara default tertulis 243 ya, 2 menit. Di menit kedua detik ke-43 sampai dengan menit kedua detik ke-53. Artinya di sini tombol ini akan muncul selama 10 detik. Nah, ini menurut saya cukup terlalu lama ya, karena bisa jadi nanti kalau kita running 10 detik tampilan videonya sudah berubah ya. Jadi ada baiknya kita persempit saja waktunya gitu ya. Bisa jadi kita munculkan itu 20 sampai ke 45 detik ya. Jadi hanya ada 2 detik atau misalnya kita tambah aja 46 ya. Jadi 3 detik. Nah, ini bisa kita atur apakah setelah pertanyaan itu muncul videonya diberhentikan ya. Jadi kalau waktunya sempit seperti ini kita bisa menghentikan dulu videonya. Jadi akan menunggu interaksi murid untuk mengklik dari pertanyaan yang akan muncul. Ya, kalau ini tidak dicentang maka akan jalan terus ya. Dia harus secepatnya mengklik tombol yang muncul di video. Tapi kalau ini dipasang berarti videonya akan otomatis berhenti di menit kedua detik ke-43. Nah, ini bisa juga diberikan gambar ya, kita bisa pakai poster untuk menggambarkan pertanyaan yang muncul atau kita pakai button. Nah, ini adalah label ya yang bisa kita isi untuk pertanyaan yang akan muncul gitu ya. Misalnya kita beri nama merakit PC pertama kali. Nah, ini judulnya. Harus perhatikan seperti. Nah, kemudian kita bisa copy paste pertanyaan yang sudah kita susun pada notes kita tadi. Nah, ini pertanyaannya. Nah, lalu untuk jawaban pilihannya bisa kita tuliskan di sini ya. Di sini ada dua ya tempat untuk naruh jawabannya. Yang pertama ini prosesor, yang kedua ini hard disk, kemudian yang ketiga ini RAM. Kita tambahkan opsinya lagi. Kemudian yang keempat ini VGA. Kita tambahkan lagi ya. Nah, jawaban yang betul ini kita centang korek. Jadi kalau misalnya ada lebih dari satu jawaban ya silakan dicentang gitu ya, seperti ini.
kalau misalnya ada dua jawaban yang betul. Ini karena saya hanya satu yang posesor, saya centang di sini. Nah, kalau sudah, kita bisa atur behavioral settingnya di sini. Nah, ini apakah diizinkan untuk mencoba lagi ya? Apakah dia kalau salah dia bisa retry lagi? Kalau ini tidak diizinkan, ini bisa dihilangkan. Ya, kemudian apakah diizinkan untuk melihat jawabannya? Ini ada show enable show solution. Nah, ini bisa dihilangkan kalau tidak diperkenankan untuk melihat jawaban. Nah, lalu ada fitur randomize answer. Ini bisa juga kita centang untuk mengacak posisi jawaban. Jadi antara murid nanti bisa tidak sama posisi jawabannya berada di A, di B, atau di C, atau di D. Nah, ini ada require answer before the solution can be viewed. Nah, ini bisa juga kita aktifkan ya. Jadi dia harus butuh dijawab dulu baru bisa lihat solusinya. Ya. Activity di sini hanya seperti ini. Oke, kalau sudah kita save atau klik tombol done ya. Nah, ini muncul pertanyaan ya. Nah, pertanyaan di menit kedua detik ke 43. Nah, kalau kita mau membetulkan ini lagi bagaimana? Kita cukup klik icon yang tampil di sini, kemudian kita klik tombol edit. Ya, maka ini akan kembali lagi ke pertanyaan yang tadi kita buat. Ini bisa kita betulkan kembali. Oke. Nah, sekarang saya lanjut ke pertanyaan kedua gitu ya. Ini saya lanjutkan lagi. Nah, di kanan kirinya ini yang hitam-hitam ini adalah mounting. Nah, ini adalah short bridge, ini juga menggunakan AMD dan biasanya notice dan short bridge yang bagus itu dia diberi heatsink. Karena dua komponen ini termasuk komponen yang paling panas dalam komputer. Jadi selain prosesor, notice dan short bridge atau biasa disingkat dengan chipset itu adalah komponen yang menghasilkan panas. Oke. Nah, di sini di menit keempat detik ke 35 saya mau menaruh pertanyaan lagi di sini. Ya, tadi saya pertanyaannya berupa multiple choice. Yang sekarang saya mau menggunakan fill in the blank ya. Fill in the blank dengan jawaban adalah not dan south ya. Ini south ini mau saya buat jawabannya. Ya. Nah, saya akan klik dulu. Saya stop dulu di menit keempat detik ke 35. Lalu saya pilih fill in the blank. Oke, nah ini seperti biasa, tombolnya kita atur dulu, dia tampil selama 3 detik. Ya, saya pause videonya biar nanti berhenti. Nah, kemudian ini labelnya isi jawaban ada kosong. Title-nya saya beri isi mobil dan nah di sini kita berikan penjelasan ya. Jadi ini isi kata-kata ya. Isi kata-kata. Jawaban. Ya. Saya copy dulu pernyataan yang saya buat. Nah, jadi instruksinya untuk memberikan
fill in the blank-nya kita cukup memberi tanda bintang gitu ya. Jadi kita yang mau kita hilangkan yang mana, misalnya ini not kita hilangkan, kita beri tanda bintang seperti ini. Not dan short. Nah, jadi nanti kata not dan short ini akan dihilangkan ya, akan diganti kotak ya, kotak untuk mengisi jawabannya. Oke, kalau sudah seperti ini kita bisa atur di behavior setting-nya, enable retrain yang kita matikan, enable show solution-nya ini bisa kita nyalakan ya. Kemudian case sensitifnya ini apakah dinyalakan atau dimatikan ya. Kalau dinyalakan berarti harus sesuai, kalau di sini huruf besar ya jawabannya harus huruf besar, kalau ini huruf kecil ya harus kecil ya. Jadi kalau untuk jawaban singkat ini karena mulut harus mengetik sendiri, penting ini dimatikan jadi supaya tidak case sensitif. Nah ini wajib dicentang ya, karena kita memberikan untuk melihat solusinya, jadi ini harus diisi dulu baru bisa lihat jawaban. Karena kalau ini tidak dicentang maka dia bisa melihat jawabannya dulu ya. Jadi ini dibuat seperti ini. Oke, kalau sudah kita done. Oke, berikutnya saya lanjut lagi. Nah, kelistrikan dari prosesor ini didapatkan dari modul yang disebut dengan VRM. VRM atau voltage regulator modul ini passing sekian phase RAM seperti ini, misalnya DDR3. Device lainnya seperti VRM yang bekas itu dia tidak bisa dipasang kembali. Artinya kalau saya punya RAM seperti ini, misalnya DDR3, ini ada notch-nya. Notch itu ada. Jadi saya akan pasang pertanyaan kira-kira di sini ya. Kita nggak usah khawatir. Kira-kira di sini di menit ke-7 detik ke-36 ini saya pasang lagi pertanyaan multiple choice. Saya setting di 39, saya pause videonya. Ini levelnya slot RAM. Levelnya jumlah tipe slot RAM ya. Tipenya channel, jumlah channel. Nah, di sini saya mau menanyakan pada gambar tersebut ada berapa channel. Ya, ada berapa channel. Nah, di sini jawaban yang pertama saya copy, ini 2 channel. Yang kedua di sini 1 channel. Kemudian yang ketiga ini 3 channel. Jawaban keempat ini ada 4 channel. 4 channel. Ini jawaban yang betul ialah 2 channel. Oke. Nah, sudah saya setting juga dua settingnya. Sudah saya matikan ya. Oke, saya simpan. Oke, kemudian berikutnya saya lanjutkan. Yang pertama dia selalu ditulis tipe RAM yang diminta pada motherboard ini apa. Artinya ketika komputer dimatikan, kehilangan power, semua isi dari RAM ini akan hilang, akan kosong, dikosongkan. Maka kebalik dia nggak akan pernah bisa masuk dalam akses memori. Tipenya adalah DIMM, Dual Inlay Memory Module. Nah, ada yang disebut dengan SODIMM, Small Offset Dual Inlay Memory Module, adalah memori yang biasa digunakan untuk laptop seperti ini. Ini DDR berapa ya? Kalau nggak salah DDR2 deh. Oke. Ini pertanyaan yang terakhir, yang keempat, saya pasang di menit ke-8 detik ke-59 ya, sama saya pasang fill in the blank ya.
tambah juga kemudian pause video. Tipe memori tuliskan ke memori RAM ya, isi jawaban ada kotak yang sudah siapkan ya. Seperti ini caranya, sama ya seperti tadi. Kita copy dulu pertanyaannya, kita paste di sini ya. Kemudian yang kosong ini kita beri tanda bintang yang mau dikosongkan. Ini yang merupakan jawaban dari soal tersebut gitu ya. Oke, kalau sudah kita atur behavior settingnya, enable-nya kita matikan, design delete-nya kita matikan. Nah, kalau sudah kita klik done. Oke. Nah, di sini kalau kita mau menambahkan variasi lain bisa ya, kita tambahkan drag and drop juga bisa, silakan saja, nanti bisa dicoba ya. Coba jadi misalnya setelah ini muncul, Nah, kita bisa lihat di sini ada, kemudian kita munculkan lagi pertanyaan yang bentuknya drag and drop. Nah, ini bisa juga ya, misalnya drag and dropnya ini dikaitkan dengan pertanyaan yang sebelumnya gitu ya. Saya ambil aja contoh yang ada di sini ya, yang tadi prosesor ini didapatkan dari pertanyaan tentang shortbreed dan notebreed ya. Saya di sini muncul lagi pertanyaan yang bentuknya drag and drop. Nah, saya cobakan drag and drop. Pause videonya. Komponen. Notebreed dan shortbreed. Ya, jadi ini kita bisa menambahkan background image sebenarnya ya. Jadi kalau mau tambahkan background image silahkan gitu ya. Jadi kita bisa tambahkan, tapi ini opsional untuk drag and drop. Nah, ini setelah saya menuliskan kode ini, saya bisa membuat tagsnya ya. Nah, seperti ini. Misalnya kita buat teks dulu ya. Di sini notepad. Kemudian ini saya buat shortbreed. Ini kalau salah silahkan diedit, ini bisa diganti. Dan di sini saya ada RAM. Tambahkan lagi ada misalnya ini prosesor. Dan ada lagi IDE. Ada lagi VGA.
lagi tadi adapter. Nah, ini merupakan jawaban-jawaban yang nantinya dimasuk kita lakukan drag and drop ke sini ya, ke Shopbase sama Notebase. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa buat dropzone-nya ya. Nah, ini dropzone ini adalah tempat untuk menaruh jawabannya. Jadi ini kita bisa setting ya, apakah dropzone ini hanya terdiri dari satu elemen. Kalau iya, ini dicentang ya. Kemudian ini enable auto align ini untuk mengurutkan ya, jadi ini bisa dicentang juga. Untuk velocity-nya, filternya kita enable, nggak apa-apa ya. Kemudian apakah ini di apply penalty, jadi kalau salah dia dapat pengurangan nilai, ini bisa dicentang. Kalau sudah, dan kita sedang di sini ya. Kita besarkan. Kedua, saya membuat dropzone lagi ya untuk yang jawaban shortbread-nya. Saya buat lagi dropzone lagi untuk shortbread. Ini retry, apply penalty, oke. Kita dan ya, ini untuk dropzone ya yang tadi untuk shortbread. Nah, untuk mengatur dropzone-nya ya, jawabannya terletak di mana, ini kita bisa klik tadi yang kata-kata sudah kita buat di awal, kita edit lagi, kita pilih, oh ini Notebase, nanti tempatnya di Notebase. RAM kita edit, tempatnya di Notebase juga. Prosesor ini juga tempatnya di Notebase. VGA ini tempatnya juga di Notebase. Nah, Shortbread ini juga kita edit, tempatnya di Shortbread. Controller ini juga tempatnya di Notebase. Adapter juga. Dan ini kita cek lagi ya, ini korek elemennya nanti adalah seperti ini. So, ini juga kita bisa cek lagi korek answernya nanti seperti ini. Ini ya. Kita pilih bahwa korek elemennya ialah ini. Oke, kalau sudah kita done ya, maka kita punya drag and drop ya. Setelah pertanyaan kedua punya drag and drop satu di sini. Nah, ini kalau sudah kita simpan, misalnya kita save as display.
Nah ini kalau sudah, kita bisa lihat di sini sudah ada instruksinya ya, bisa dicoba dulu oleh gurunya. Fiat ada itu beda jenisnya, dan juga ada juga soket prosesor yang dia langsung tertanam prosesornya. Untuk memasang prosesor sangat mudah, tinggal dibuka tuasnya, prosesornya masukin, lalu ditutup, nanti dia akan mengunci. Kita bisa lihat ya sedikit pergerakan sedikit ya. Tadi ini di 243 jadi ya. Ketika dia mengunci seperti ini, dia nantinya akan menjepit ke terminal di bawahnya, kaki prosesornya, menghubungkan prosesor dengan motherboard. Nah, seperti ini. Dia akan berhenti, tertahan untuk diklik dulu. Nah, ini pertanyaannya juga, jawaban pertanyaannya juga diacak ya. Jadi yang prosesor ini saya berikan ke pilihan A, dia sekarang berada di D. Ini bisa langsung dijawab. Oke, kita continue. Nah, di kanan kirinya ini, yang hitam-hitam ini lebih jauh biasanya. Not bridge dan short bridge atau biasa disingkat dengan chipset, itu adalah komponen yang menghasilkan panas. Nah, apakah seperti ini datanya? Saya coba kebalik aja ya. Not bridge, ini isinya not bridge. Harusnya ini not, ini short ya. Nah, ternyata salah. Ini solusinya seperti ini. Nah, kelistrikan dari prosesor ini didapatkan dari modul yang disebut dengan VRM. VRM atau voltage regulator modul ini terdiri atas, nah biasanya di sebelah kirinya prosesor ya, terdiri atas yang pertama ini ada choke namanya. Choke ini isinya kumparan, lalu ada kapasitornya untuk memfilter dan menstabilkan arus, lalu ada MOSFET. MOSFET itu nah ini muncul drag and drop yang tadi sudah saya buat ya, misalnya seperti ini. Ini sebenarnya bisa diatur ya, dia bisa meletakkan di sembarang kotak lalu dicek ya. Tadi mungkin ada yang kurang untuk centang-centang yang tadi. Nah, ini dia betul komponen metal oxide semiconductor field effect transistor berfungsi untuk mengatur keluaran daya. Jadi dari listrik yang masuk dari pin sini, ini adalah pin konektor power untuk prosesor, 6 pin. Pada prosesor-prosesor yang umumnya dia menggunakan pin ini. Jadi kalau si kecepatannya pertama, dan yang kedua adalah si konfigurasinya. Tapi kita nggak usah khawatir. Nah, ini ada lagi pertanyaannya muncul, jawabannya ialah 2 channel. Biasanya yang pertama dia selalu sama aslinya. Nah, ada yang disebut dengan SODIMM, Small Offset Dual Inlay Memory Module, adalah memori yang biasa digunakan untuk laptop seperti ini. Ini DDR berapa ya? Kalau nggak salah DDR 2 deh. Nah, ini muncul lagi jawabannya betul seperti ini. Nah, kalau kita sudah, bisa lihat di sini, mereka sudah menjawab. Ini mereka bisa klik tanda bintang di sini, ya, lalu di submit. Jadi mungkin labelnya tadi ada yang sama ya. Mungkin kalau saya bisa sarankan diberi beda aja gitu ya, title-nya ya, title bukan label, title-nya diberi beda biar nanti waktu koreksi ketahuan title-nya yang mana gitu yang salah gitu. Ini sudah masuk dan skornya juga sudah masuk ke bukunya. Oke, tadi saya mau betulkan yang drag and drop tadi ya. Oke, kita betulkan ya untuk tadi pertanyaan yang ada di drag and drop ya, agar bisa kotaknya itu ada pengecohnya gitu ya. Jadi dia nanti bisa diletakkan di sembarang kotak lalu akan dilihat nilainya ya. Oke, saya kembali lagi ya mungkin ke timeline drag and drop, saya betulkan. Nah, untuk
jawabannya biar bisa dimasukkan ke dua kotak ya, ini tadi settingnya ada yang kurang ya. Jadi untuk di tiap-tiap ini kata-kata yang ada di sini kita harus centang drop zone-nya, kita harus pilih semuanya ya. Jadi ini kita kondisikan untuk dipilih semua, tadi hanya satu ya, jadi otomatis hanya bisa diarahkan ke satu kotak ya, jadi ketahuan jawabannya ada di situ ya. Tapi kalau kita nyalakan semua, dia nanti bisa diletakkan di dua kotak ini jawabannya ya. Ini semua jawaban kita kondisikan sama ya. Semua jawaban ini bisa ditaruh di dua kotak. Nah, tapi untuk di drop zone-nya ini yang kita atur ya. Jadi di drop zone yang isinya not bridge ini kita hanya centang kata-kata yang berkaitan dengan not bridge aja gitu ya. Jadi nanti yang dinilai itu ialah yang kita centang ini gitu. Jadi yang lainnya ini untuk kata source bridge, ID controller dan LAN adapter ini akan dianggap jawaban yang salah gitu. Begitu pula dengan kotak yang satunya, ini juga yang kita centang ialah jawaban yang betulnya saja. Jadi kalau ada kata-kata yang lain di situ nanti akan diberi nilai minus 1. Nah, ini kita dan. Oke, kita dan, lalu kita coba save and display. Oke, kita coba yang drag and drop komponen. nah, seperti ini. Nah, ini misalnya saya taruh di sini. Nah, ini bisa ya. Tadi nggak bisa, sekarang sudah bisa. Oke, sini soalnya di sini juga, dan saya cek. Nah, ini akan dikoreksi bahwa yang salah yang ini. Oke, kalau sudah bisa dilanjutkan. Metal oxide semiconductor field effect. Oke, seperti itu untuk penggunaan interaktif video ya. Jadi bisa dicoba menggunakan YouTube masing-masing dan banyak pertanyaan yang bisa dimunculkan. Oke, sekian untuk video tutorial dari interaktif video dan selamat mencoba.